والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عادل كل حرب كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه, barang siapa yang menjaga 40 perkara yang kemarin sudah kita sebutkan, di antaranya menghubungkan silaturahim, di antaranya berbaik sangka, di antaranya bermuamalah yang baik, di antaranya bersaksi dengan saksi yang benar, di antaranya sabar, ikhlas, ridha, dan berbagai macam yang sudah kita jelaskan. Ada 40 hal yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mujahid dan dari Salman radhiyallahu anhuma. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kembali, barang siapa yang menjaga 40 perkara ini, Allah akan memberikan hak untuk memohonkan keringanan azab bagi 40.000 orang yang sudah diputuskan masuk neraka. Jadi dengan kita mengamalkan atau melaksanakan nasihat Rasulullah yang ditujukan kepada sahabat dan juga kepada kita semua, dari 40 nasihat kemarin yang sudah disebutkan, barang siapa yang dapat mengamalkan atau melaksanakan, maka dia pun dapat memohon kepada Allah agar bisa memberikan keringanan kepada siapa? Kepada orang yang sudah diputuskan. Jadi walaupun sudah diputuskan dengan berkat salah satu di antara keluarga, kawan, sahabat, jamaah, tetangga yang mengamalkan 40 ini, maka dia bisa meminta keringanan azab dari api neraka tersebut. Berapa orang? 40.000 orang lain. Jadi namanya orang yang kawa mengamalkan 40 macam nasihat kemarin, maka ini kawa memberi syafaat kepada 40.000 orang lain. Mungkin abahnya, mungkin mamanya, mungkin keluarganya, mungkin omnya, tantenya, tetangganya, kawannya, dan seterusnya. Inilah kemurahan Allah kepada orang-orang yang selalu istiqamah dalam berbuat kebaikan. Jadi 40.000 orang lain sebanyak 3 kali, dikalikan 3 lagi dari 40.000 itu. Demi Allah yang telah mengutusku dengan kebenaran sebagai Nabi, ujar Rasulullah, barang siapa yang menjaga 40 perkara ini, sudah bisa mengamalkan, mengajarkan lagi kepada orang lain, pada hari kiamat Allah akan memberi bagian pahala dari 40 orang wali abdal. Ini wali yang makamnya abdal. 40 wali abdal diberikan kepada orang yang dapat mengamalkan 40 daripada nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah akan memberi ganjaran dari setiap perkara itu 1000 malaikat. Sebuting 40 tadi kau menggawi contoh. Kita kawa mengamalkan bertetanggaan bagus ya,
saling kasih sayang, saling mendoakan baik. Nah, satu perkara itu saja dijagakan oleh 1000 malaikat yang membangunkan istana-istana di kota-kota serta menanamkan baginya pohon-pohon di sorga. Satu amalan tadi aja 1000 malaikat. Kita jangankan 1000 seekor malaikat saja kita sudah luar biasa rahmat Allah kepada kita. Ya, mudahan kau mengamalkan sedikit-sedikit ya. Apa amalannya? Ya kemarin nasihat Rasulullah, jangan syirik, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, terus dengan orang jangan bina harat, tahu harat, jangan merasa hebat ya, dengan keluarga rukun, intinya begitu. Bertetanggaan bagus, jangan memutuskan silaturahim, menjadi orang yang peduli, jangan bakhil, jangan pelit dan seterusnya. Dengan orang tua bakti ya. Jadi semua nasihat-nasihat kemarin sudah kita sampaikan. Nah, 40 wali abdal bahkan satu dari amalan itu diberi ganjaran setiap perkara itu 1000 malaikat dan membangunkan istana di surga. Demi Allah yang mengutus dengan kebenaran sebagai nabi, barang siapa yang menjaga 40 perkara ini dan dimanfaatkan untuk orang-orang banyak, sudah dia mengamalkan sorangan, dilajarinya pulang anaknya, dilajarinya pulang menantunya, dilajarinya pulang keluarganya. Begini, supaya hidup itu bagus, baik ya kepada Allah, baik kepada manusia pun juga demikian. Diajarkannya, dinasehatinya orang-orang di sekitarnya. Nah, itu termasuk orang yang mengamalkan seorang, ia mengajarkan kepada orang lain, iya, berarti dia double dapatnya. Karena ada juga orang yang bisa mengamalkan aja, mengajarkan kepada kawan, bisa juga. Atau sebaliknya ya. Nah, yang paling bagus dia seseorang itu dapat mengamalkan juga dapat mengajarkan kepada orang. Nah, maka Allah akan mengharamkan tubuhnya dari api neraka. Pada hari kiamat ia akan berada di menara dari cahaya. Ia akan aman dari ketakutan yang besar ya, karena di sana semuanya serba mencekam, serba takutan. Antara satu dengan yang satu tidak mau ketemu. Suami tidak mau ketemu sama istrinya, istrinya tidak mau ketemu sama suaminya, anak-anaknya tidak mau ketemu sama bapaknya, bapaknya tidak mau ketemu sama orang tuanya, sama ibunya, sama anak-anaknya, sama siapa aja. Kenapa? Saking takutnya pada hari kiamat itu mencekam. Digambarkan dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu lari. Kenapa jadi lari? Takutan dimintai pertanggungjawaban. Dia takut. Laki lari, bini hendak menemui laki kedua ini. Kenapa? Laki gawiannya semalam kada baik, bini tidak tahu. Begitu juga si anak pengen ketemu orang tuanya, lari juga. Kenapa? Orang tuanya macam-macam juga kelakuan dan seterusnya. Nah, makanya sebelum itu terjadi, perbanyaklah kita untuk memohon ampun kepada Allah, bertaubat, baca istighfar, berjanji mungkin ada hal-hal yang kurang baik, jangan diulang lagi. Ia akan diamankan dari ketakutan yang besar dan Allah akan menyelamatkan dari perhitungan amal. Orang yang kau mengamalkan 40 nasihat kemarin yang disebutkan itu aman dia langsung, tidak ditanya apa-apa,
tidak diberikan komen apa-apa, langsung ke surga. Mudahan kita termasuk yang demikian, amin ya rabbal alamin. Orang yang menjaga 40 perkara ini dan mempelajarinya akan diberi Allah derajat ulama dan akan duduk bersama mereka, serta Allah akan memberinya apa yang telah diberikan kepada mereka. Ini semua diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi. Berkata Syekh Al-Imam Najmuddin An-Nasafi, kami telah menetapkan 40 perkara atau hadis yang telah disebutkan dan dipelajari. Barang siapa maka pahamilah hadis-hadis atau perkara-perkara itu, dan janganlah menjadi seperti golongan mereka, nyaris tidak mengerti apa-apa. Ini kan hadisnya jumlahnya 40, berarti 40 perkara yang disampaikan Rasulullah. Yang kemarin sudah kita sampaikan kesimpulan-kesimpulannya. Ada masalah berhubungan dengan manusia, ada masalah dengan tetangga, ada masalah hubungan dengan mati, macam-macam sudah. Nah jisidin, amun kita nih kalau mengamalkan dari nasihat Rasulullah, nah 40 hadis ini, berarti 40 perkara ini udah tadi diberikan Allah sebegitu besar nikmatnya ya. Wallahu a'lam. Hadis yang ke-40 yang terakhir diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Jadi kalau Abdullah bin Abbas ini sering disingkat namanya Ibnu Abbas. Makam Abdullah bin Abbas di Taif ya. Sudah pernah ke Taif ya? Sudah ke Taif, ziarah ke makam Abdullah bin Abbas, ziarah atau berkunjung ke Masjid Abdullah bin Abbas, lalu ke masjidku. Ada sana masjidku. Masjidku itu bukan masjid milikku, namanya ku. Itu adalah ketika Rasulullah dilempar oleh orang-orang Taif sampai Nabi tersandar. Nah di situ dibikin masjid oleh para sahabat, digelari masjidku ya. Rasulullah bersabda, yakhruju fi akhir zaman aqwamun wujuhuhum wa wujuhul adamin wa qulubuhum qulubus syayatin wa amthaluhum ka amthalid dhi'ab ad-dawari laisa fi qulubihim syai'un min rahmah saffakuna lid-dima la yarghabuna 'anil qabih in syai'tahum qarrabuka wa in tawannaita anhum ightabuka wa in amantahum khanuka sibyanuhum gharimuna wa shibanuhum satiruna wa suyukhuhum fajirun la ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar wal ightiraru bihim dhullun wa talabu ma fi aydihim faqrun wal hukmu fihim bid'atun wal bid'atu fihim sunnatun. Fa inda dhalika sallallahu alaihim syirarahum thumma yad'u fala yustajaba lahum du'a. Nah, ini nanti Rasulullah memberikan gambaran di akhir-akhir zaman. Ujar Nabi, kena pada akhir zaman akan muncul golongan-golongan, banyak kina golongan-golongan, komunitas-komunitas, kelompok-kelompok yang wajah-wajah mereka seperti wajah-wajah manusia, bungas, tampan, namun hati-hati mereka seperti hati-hati setan. Gagah-gagah orangnya, tampan-tampan, cantik-cantik, cuman hatinya na'udzubillahi min dzalik. Perumpamaan mereka seperti serigala buas yang hati mereka tidak memiliki belas kasihan. Serigala buas itu kalau ada kasihannya awan siapa aja sikatnya. Ini tanda-tanda akhir zaman.
Tidak ada belas kasihan. Baiparan, bakalahian, bading sanakan, barabutan, ada nang bebunuhan, masalah warisan. Itu tanda-tanda akhir zaman dah. Awan kuitan aja, tidak ada kasih sayang juga, dibentak-bentak orang tua apa macam. Ini umpama ya, mudahan anak cucu kita beriman pada taat. Kadang-kadang suara anak nyaring daripada suara orang tuanya ya. Dan macam-macam itu sudah diberikan sebuah gambaran oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suka menumpahkan darah, sedikit pakalahi, suduk menyuduk, tahulah suduk apa, tikam. Ya kacangi ki, nah itu namanya sudu-suduan. Kada ada kasihan, modal kada ada maras sama sekali dah. Ya, coba lihat ini kamu. Apa aja bisnis ke apakah? Paguruan, bungulinya ada. Padahal guru seorang dibungulinya. Adalah anak bunguli kuitan banyak. Enggak banyak. Adalah di sana membunguli di sana banyak. Kada ada kasihan, doang kada ada maras sebenarnya itu, kada ada maras. Tidak ada belas kasihan. Itu sudah tanda akhir zaman. Diumpamakan Rasulullah seperti ad-di'ab. Di'ab itu apa? Serigala. Buas, tidak pandang siapapun, kalau dia menerkam habis sudah. Dan tidak suka menjauhi yang buruk, menumpahkan darah iya, bermusuhan iya, nggak ada kasih sayang, nggak ada belas kasihan, dan tidak suka menjauhi yang buruk. Nyata sudah buruk, nyata kada baik, tatap digawinya juga. Sudah ibadah itu jangan, tatap digawinya juga. Ajurang itu haram hukumnya berbisnis kayak itu. Yang penting Allah Ta'ala juga yisirin repot sudah. Ada aja madahi guru, madahi kuitan, madahi jangan berusaha nang macam-macam, itu hukumnya haram. Kayak apa aja dipoles-poles, di apa-apa tetap haram. Apalah mendengar pahamlah, inggih aja, cuma tidak diamalkan atau dilaksanakan. Jika engkau mengikuti mereka, maka mereka mendekati engkau. Nah, ini bilanya orang nang kaya itu diumpat, cuma senang banarnya, senang banar. Jika engkau menjauhi mereka, maka mereka akan mengumpat engkau. Bila kita kada bakawan ninya, awas, kita disambati, kita kadang-kadang difitnah-fitnahnya, ya. Hendak kada bakawan, kita sudah jadi satu sistem. Hendak kita pokal, orang kada pun mengawani, malah bisa dimutasi orang. Namun dimutasi di kantor situ mending. Namun dimutasi ke kampung-kampung, bah, ya sudah. Nah ini sudah, artinya gambaran-gambaran kayak itu zaman Rasulullah tuh diberikan sidin gambaran pada akhir-akhir kayak kita ini. Jika engkau memberi mereka amanah, maka mereka akan mengkhianati engkau. Diberi gawian nih, bingsa anak kah, sepupu kah, anak kemanakan kah, kawan akrab, diberi gawian, iya tuh tetap culas juga, tahulah culas, curang juga. Padahal kita yang tanggung jawab pekerjaan itu. Akhirnya apa? Ya Allah, gawiannya kada beres, belum selesai sudah habis. Kami ini sudah takkan benar berapa pesantren, duitnya duit orang, duit itu duit orang, bukan duit kami pengurus pesantren. Tega aja habis ya kan? Ya. Jadi model ngeri zaman-zaman wah ini pesantren ke masjid ke hantupnya berataannya tahu, cakanya kamu sigitnya taguknya.
sudahnya nang celengan masjid ada hilangan dah ya. Jadi ada yang lapor, Ustaz tadi malam itu celengan terbongkar, terus uangnya hilang. Tidak apa-apa, asal jangan masjidnya jadi angkatnya. Tapi orangnya bagus loh Ustaz, beberapa hari sembahyang jamaah terus, begamis dia Ustaz, pakai serban. Nah, pintarnya malingnya serban juga ini maling. Anak-anak mereka adalah kerugian. Banyak, kenapa jadi rugi? Karena ngalih diurusi. Ya, sudahnya hubungan-hubungan macam-macam, nauzubillah. Iya tuh nangamun ibarat sekecamatan dolah sebulan tuh nang kawin ibaratnya 20 pasang paling 4 pasang aja yang bagus, yang lainnya menanam saham dulu ya, nauzubillah. Ngeri ya, ngeri Pak. Dan malah bangga, oh kini kalau sudah undangan maaf pakai MC, pakai qari, yang ceramah ustadz kiai kadang habib ya. Sekalinya imbah kawin 2 bulan beranak udah, wah hebat juga ini, sistem instan juga. Masya Allah, naudzubillah, mudah-mudahan anak cucu kita diselamatkan beradanya. Ada yang begitu. Ulun tuh jangannya akun menikahkan macam-macam ya. Ya anak jamaah, ya anak sudah ke kantor urusan agama, anu gue kada hawa. Kenapa kada hawa? Di bawah umur, ya, nauzubillah. Nyetai MTS hamil kayak apa? Ya, miris jujur. Itu belum EKN lah. Namun sudah EKN kena ngeri lagi. Itu belum apa-apa itu. Ya. Ini gambarannya kena kayak apa ya. Pemuda-pemuda mereka ugal-ugalan sudah ini. Dan para orang-orang tua mereka suka berbuat maksiat. Sudah anak kayak itu nang kuitan parah lagi. Ada kulihat ya Allah, nang anak macam-macam belangnya kan, di pipi ada tato, di tangan ada, hibak nang anak nih beli mak anaknya bertato berataan. Kuidena apa? Bah, parah lagi jangan lele. Nang mama mantap juga, bah, berarti namanya keluarga tato ya. Ya paling ada uja banyak ada bahihirian gitu, sakataraan tato. Nah kalau tahu gawiannya, cuman secara syariat aja lu kada bagus sudah ya. Kalau secara syariat aja gawian nang kesana-sana saya tidak tahu ya Allah. Nah, kakanakannya gawian yang macam-macam, nang kuitan pun lebih parah lagi. Mereka tidak menyuruh berbuat kebaikan dan tidak melarang berbuat kemungkaran. Mereka membanggakan mereka adalah suatu kehinaan dan meminta sesuatu dalam mereka adalah kemiskinan. Wah, dibangga-banggakan. Wah, ini walaupun kayak ini gawiannya Sidin Nikam, alhamdulillah membantu majlis, wah mantap. Padahal nyata duit haram. Jadi ini gawian Sidin ini masya Allah, bujur Jepang dilarang pemerintah dan dilarang agama. Tapi banyak tuh nih panti asuhan dibantu Sidin ya. Masjid dibantu Sidin ya. Orang-orang fakir dibantu Sidin, nang sekolah dibantu, padahal duitnya duit haram, dibangga-banggakan betul. Sidin ini bujur aja kada sembahyang, tapi Senin Kamis puasanya. Ada. Jadi kita Allah Rabbi ngerinya. Hukum di kalangan mereka adalah dianggap bid'ah, dan bid'ah di kalangan mereka dianggap sunnah. Jadi bila ada hukum apa macam itu kawan jadi atur-atur. Tapi bila segala sesuatu yang bid'ah dipadahalnya sunnah, nah jauh benarlah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugas ulama, tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai kekawanan paling kadang mengingatakan
bisnis ikam tu jai kada baik kam. Baik secara pemerintah tu dilarang jai. Kita ni berkawan mulai SD na sampai kuliahan ni sampai bertuhaan ni lah. Ku dengar ikam ada masalah nang kayak itu. Ada apa-apa wal. Nah, aku mengatakan lah kita ni kawan. Aku alahan bening sana. Aku di sana kau jangan aku tagur. Maksudnya supaya memberi motivasi itu lah. Aku di sana kau jangan aku tagur. Ikam ni kawan kok. Makanya aku tagur. Nah, jangan sampai kita menyesal bila apa-apa. Kesihan anak ikam, kesihan bini ikam bisnisnya kayak itu nak ada bagus ya. Nah, mengatakan kayak itu malah kita dimusuhinya. Enggak ditegur, enggak diapa, malah dibadahkan kita pina alimnya. Nah, banyak nak itu ya. Pada kawan kita, nak kawan ya. Amun kita banding sanakan kita tagur, malah kita kada ditagurnya juga. Dinasehati apa macam kita madahi anak kemanakan berarti anak di sana kalau kita nang bakal hewan di sana padahal kita pada anak kemanakan kayak ini laporkannya ke abahnya mamanya kita bagi sana kon abahnya ini kalau semua si anakku bisa nah tuh sudah ngeri ini kan amun orang bahari lah ji anak ikam aku melihat di mana di sini di sana wah bujur awas ya dihambat bu bahari dipukul oleh kuitan malah terima kasih benar dibadahi alhamdulillah ikam cakano udah tahu gawin anakku itu ujar nang saya kunyi wah ini badahi juga kita nang bakal lahi malah kita disalahkan malah kita beribadah sok-sok macam sudah ngeri sudah jadi akhirnya Pak tinggal diri kita masing-masing dan keluarga. Jadi yang kita urusin ingat benar diri kita, keluarga kita itu aja sudah. Ya. Jadi kadang-kadang tugas ulama itu berat, Pak. Berat. Bisa nanti dia masalah orang lain, oke. Madahi orang tuh nyaman aja, masih pas madahi anak, madahi kemanakan, madahi sepupu, wah repot bener. Iya. Itu zamannya sudah kayak gini. Kalau bahari kita dinasihati orang tua ke apa kada ada menganggap sama sekali malah terima kasih benar wah ini nasihati kada diilanginya lagi. Jam berapa ya itu tahajud tuh wah jam 4:30 iya saya hati-hati sini kamu tak ada pencerahannya kada melihat ke jam bah asik jam 6 aku tak ada juga nah jadi bila nang kada baik dianggapnya sunnah sehingga ketika Allah memberikan kuasa kepada orang-orang jahat dari mereka nang jahat-jahat nang sudah akhlaknya apa macam wah disanjung-sanjung apalagi si dini Masya Allah ini bacalek tahu bacalek bakal calon legislatif bujurai dulu bahari Sirin itu pernah maling dulu Isidin ini kada lagi bertobat amun nang dulu maling nang ini pacangan jadi DPR pacangan tambah jadi maling benar lagi seorang bungulnya mendukung wah dulu Sidin memang dulu itu teler wah ini kada lagi Sidin nih lihat ikam 1,5 tahun di situ masjid majelis ulama habaib parah Sidin nyata ya hendak jadi caleg bang ini umpama ya kalau umpama tapi kenyataannya banyak yang terjadi maka kawan-kawan ini membanggakan banget Masya Allah Sidin itu bujur kayak itu puasa Senin Kemis tahajud kada pernah tinggal nyata ya tahajud kita tinggal seorang kita tinggal aku kadang-kadang dilaporkan ke Pak Yai niku pokoknya saat ini saya tenan loh ngeten tak nggih kok nek riyen yang ngono-ngono kelakuane tapi kan tunjuk riyen pun tobat lah kok nek wis tobat kok dadi ya malah parah iku lho jadi hati-hatilah
memilih bacalek kena lah, memilih calon-calon bujur-bujur istikharah. Ya kita cari orang Islam, jar Habib Mustafa, cari nang sedikit kesalahannya, baca dulu sejarah hidupnya, siapa orang ini, siapa kuitannya, apa gawiannya, di mana kiprahnya di masyarakat. Walaupun kita seorang memilih kalah, Bapak, pilihan kita kada salah. Umpama adalah memilih menang, kenapa? Nah, ibu-ibu dibeli jilbab. Akunnya jilbab itu berapa? Ada harganya 22.000. Ya kah? Ya. Ada nang kalau Zaneta ya agak lumayan, atau Zakiyah ya lumayan. Kalau nang biasa bah akun dibari nyoblos, nah itu hanya dibunguli orang. Kemudian orang-orang dari mereka berdoa maka tidak diterima doanya. Ini sudah penegasannya, walaupun kayak apa aja berdoa tidak diterima oleh Allah. Syekh Muslim Al-Ubbadani berkata, datang kepada kami Salih Al-Murad, Abdullah ibn Zaid, Utbah Al-Ghulam dan Salmah Al-Aswad. Lalu mereka pergi ke pantai. Pada suatu malam kau siapkan makanan dan kuundang mereka untuk datang. Ketika mereka datang, ku letakkan makanan di hadapan mereka. Tiba-tiba terdengar suara keras dari tepi pantai, celakalah kalian, makanan dan kelezatan telah melalaikan kalian dari tempat yang kekal akhirat, keduanya tidak berguna. Apa maksudnya? Saking menikmati keindahan pantai, apa refreshing kan katanya, ya, makanan nyaman-nyaman, aurat, wahai macam-macam. Ya, hendak umpat kemana? Di pantai Kute. Wah, itu banyak iwak haring besapai. Atau di Gili Trawangan, tahu Gili Trawangan, Lombok Pak, wah itu pokoknya iwak haring besapai di pinggir-pinggir pantai. Ya. Sembahyang tetap. Nah, ini no, celaka orang yang menikmati hidangan lazat-lazat sementara dia tidak bersyukur kepada Allah. Ya. Makanya cari pantai yang jangan sampai bercampur macam-macam. Bisa kita ke pantai ya. Kemarin ada milad majelis taklim kami, salah satu maksudnya majelis taklim jamaah. Di mana miladnya? Di pantai Panretalope. Wih, bagus ki. Makan jak pantai meraba ada ki. Bagus. Ya kita bahas ya dulu baca burdah, jadi ada ibu-ibu. Guru kalau berselawar, dah bila berselawar aku kata umpat. Maksudnya pakai busana muslim ya. Kan ada busana muslim yang berselawar bibinian selawar panjang, bukan berselawar dalam lain. Itu urusan lain. Ya. Jadi kalau berselawar kan kita ke pantai guru, rekreasi. Iya, tapi kita rekreasinya lain rekreasi nang kayak kekanakan. Kita ini Tuhan kematian dahulah. Kita ini pas ulang tahun milad yang ke 17 tahun majelis taklim ya. Majelis taklim bila kita ada milad ya, buahnya juga ada kan kita kadang juga ya, kadang ke ziarah kemana-mana. Jadi orang macam-macam kita kumpul deh, habis kumpul baca burdah macam-macam, selesai makanan, nah acara bebas silahkan dengan pasangan masing-masing lah, jangan mengambil pasangan orang. Jadi asik juga, perlu juga kita refreshing ya, biar oksigen di kepala ini lah. Kan oksigen di kepala ini bukan ada kekurangan oksigen ya, penyakit kepala itu ya. Cuman bibirnya ininya mana jawabannya bila penyakit kepala, bawa aja ke mau lampeh kan. Ya, bawa aja ke mau lampehnya. Lalu berteriaklah Utbah, kemudian ia pingsan dan menangislah orang-orang. Lalu kami angkat makanan itu dan kami tidak jadi makan sesuap apapun dari makanan itu.
Nah, jadi orang yang rekreasi ini boleh saja, tapi tetap ya, ingat kepada Allah. Ini banyak kejadian di pantai-pantai macam-macam. Kalau ada yang hilang, dulu pernah Habib ya, kalau gak ada hilang pengeran Sirin Habib Ahmad itu di pantai selatan, anak Habib Hussein Segap Jogja waktu kami masih sekolahan. Jadinya ini pemain sama bujang-bujangan Pak, kita bujang-bujangan umuran SMA ya. Akhirnya ini Habib jalan diteriakin itu tidak dengar, lurus saja menuju ke pantai selatan Ratu Roro Kidul di Jogja ya, jalan terus kada mendengar, diteriaki kada mendengar, kena semakin ke sana semakin ke laut, bingung kita, ditarik kada kawa, jalan aja jalan, sudah sampai seini nah jalan terus nih, bisa hilang, banyak hilang rajin di situ. Makanya kalau di pantai selatan kita kalau kita baju habang ya, mencela berani kita kalau pakai mencela karena ratunya sudah mencela. Jadi akhirnya pasar parak dah habis, jakanya turun terus, kita nang melihat lah, amoninya kada tahu perasaan sidin. Berbalik, begitu berbalik, alhamdulillah selamat. Jadi ribut aja kita, kawan sekolah kan ribut. Kenapa Bib? Aku dipanggil Roro Kidul, orang Jawa kan dipanggil Roro Kidul. Lah terus, lah ya itu di sana pemandangan indah, keraton istana putri cantik. Padas di kita kan mendengar di kiau, ngarang ada cewek di situ. Nah, terus kok bisa balik? Pakih Mukaddam datang. Begitu Pakih Mukaddam datang, disuruhnya balik, baru balik. Hilang sudah hantu tadi dengan Pakih Mukaddam. Masya Allah ya. Jadi makanya di pantai-pantai itu jauh kita banjani berhati-hati, hantunya banyak pada di darat di pantai itu. Bah makanya kemanggar ya, pada juga hantunya situ. Ini sudah kakak adakan rekreasi sudah kah? Iya. Ya hati-hati, tetap pembacaan apa macam. Anggarannya pantai, laut ya. Dia kan ada dua, ada penguasa laut, ada penguasa darat ya. Intinya ya percayalah guru ya, yang namanya alam gaib itu apa ya? Ada alam gaib itu ada ya, alladzina yu'minuna bil ghaib ada ya. Kita hati-hati ya. Banyak kejadian-kejadian yang bermacam-macam. Nah, jadi intinya apabila kita apapun ketika bersenang-senang tetap ingat kepada Allah ya. Kita rekreasi di manakah, tadabbur alamkah namanya atau apalah namanya, yang penting ingat kepada Allah, karena kita punya kehidupan selain kehidupan kita ini. Kehidupan ada di sebelah sana, dan orang-orang yang tembus pandang mereka bisa memandang lagi, kita tidak. Nah, kita hati-hati ya, jadi nasihat ini memberikan sebuah gambaran bagaimana keadaan zaman yang serba berbagai macam. Nah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita sekeluargaan, menyelamatkan anak cucu kita sampai zuriat kita di terakhir hari kiamat nanti. Selamat dari fitnah dunia, fitnah akhirat, selamat dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan beratan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, anak cucu kita beriman soleh solehah, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya kita nanti pada waktunya mudahan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil fatihah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim siratal ladzina amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna ya karim wa anna rahmatil rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا ربي بقنا في الدين علمنا رشدا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ربنا افتح بيننا وبين قومنا
wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.